Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu dosen yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan artikel kami yang merupakan hasil dari analisis manajemen perubahan pada UMKM Home Laundry. Artikel ini ditulis oleh 3 mahasiswa dari kelas 2 MNMD, yaitu Eugene Kurniawan dengan MPM 2241351, James Gunn dengan MPM 2241202, kemudian Suniksha dengan MPM 2241119. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada UMKM, yang dimana di masa maraknya penyebaran virus pandemi, operasional usaha dibatasi oleh pemerintah dengan diterapkannya sistem PSBB, yang menyebabkan berkurangnya tingkat penjualan karena hilangnya pangsa pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan manajemen dalam UMKM. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara. Hasil survei menunjukkan bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ialah terjadinya perubahan drastis dalam tingkat penjualan, terutama setelah pemerintah menerapkan sistem PSBB untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19. Segala aktivitas diharuskan dilakukan dari dalam rumah sehingga menyebabkan adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Organisasi yang tidak dapat mengidentifikasi tanda akan terjadinya perubahan sulit untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Karena suatu organisasi harus dapat menyesuaikan pada perubahan dengan cepat. Perubahan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bagaimana saja. Oleh karena itu, sebuah institusi diharuskan untuk menyiapkan upaya untuk mengatasi masalah yang akan timbul karena adanya perubahan. Pada tahun 2022, Rustiana menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 62,9 juta unit UMKM. Terbukti bahwa UMKM sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Bencana global yang sempat melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia, yang dikenal dengan sebutan COVID-19 menjadi salah satu faktor terbesar dari terancamnya keberlangsungan UMKM. Home laundry yang merupakan objek penelitian kami juga terkena dampak dari perubahan COVID-19. Home laundry merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa dalam pencucian dan pengeringan sejak tahun 2014 yang berlokasi di sekitar Baloi. Tinjauan pustaka, manajemen perubahan adalah sebuah metode yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan alat, proses, dan juga teknik dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan agar terjadinya perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Terdapat 3 indikator manajemen perubahan, yaitu yang pertama perubahan dalam organisasi, merupakan proses di mana organisasi tersebut berubah dari keadaan yang lalu atau sekarang menuju ke masa depan yang sangat efektif untuk sebuah organisasi. Perubahan teknologi merupakan sebuah alat yang digunakan manusia untuk memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya secara maksimal. Dengan begitu, secara sederhana teknologi sangat mempengaruhi perubahan. Kemudian yang ketiga, perubahan individu. Merupakan pemahaman tentang bagaimana individu mengalami perubahan. Perubahan individu ini memiliki tujuannya itu memastikan kesadaran, keinginan, kemampuan, dan pengetahuan. Analisis eksternal dan internal sangatlah dibutuhkan. Analisis internal berguna untuk mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan untuk membandingkan dengan pesaing dalam industri. Sedangkan analisis eksternal berguna untuk menyusun sebuah rencana marketing atau marketing plan yang berguna untuk memenuhi tuntutan industri yang akan datang. Pada tahun 1951, Kurt Lewin memberikan teori force field yang berisikan setiap kondisi dalam suatu keadaan merupakan equilibrium dari kedua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu kekuatan driving force atau kekuatan yang memaksa adanya tuntutan, dan status quo atau kekuatan yang mempertahankan keberadaan yang menghambat atau restraining force. Perubahan bisa terjadi dengan menambah maupun memperkuat driving force, kemudian melemahkan atau memperkecilkan restraining force. Keseimbangan perlu ditetapkan dahulu untuk mengukur dan mengendalikan suatu perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu melanjutkan tentang metodologi atau framework manajemen perubahan. Metodologi framework manajemen perubahan yang digunakan UMKM Home Laundry terhadap pandemi COVID-19 menggunakan metode Lewis Change Management Model. Nah,
Kurt Lewis memperkenalkan model perubahan terencana dalam 3 tahap, yaitu yang pertama mencairkan atau unfreeze, yang kedua itu perubahan movement, dan yang ketiga itu membukukan kembali atau refreeze. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di yang pertama kita akan membahas tentang unfreeze. UMKM Home Laundry mengadopsi teori perubahan Kurt Lewis sebagai pendekatan dalam menghadapi tantangan ini. Teori ini dianggap salah satu pendekatan yang paling efektif dalam mengelola perubahan. Teori perubahan Kurt Lewis memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk melaksanakan perubahan dan membantu UMKM Home Laundry dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, kita akan membahas tentang change. Nah, dalam change ini kita akan membagi beberapa bagian. Yang pertama, perubahan yang dilakukan UMKM Home Laundry untuk menghadapi pandemi. Nah, UMKM Home Laundry telah mengimplementasikan perubahan yang signifikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Usaha ini telah menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap beroperasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan di tengah situasi yang tidak pasti ini. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Home Laundry adalah peningkatan kebersihan pakaian yang mereka tangani. Karyawan perusahaan harus menggunakan sarung tangan bersih yang diganti secara berkala dan masker untuk memastikan tidak adanya sentuhan fisik langsung pada pakaian pelanggan. Nah, selain itu, langkah-langkah tambahan seperti sterilisasi dan penggunaan zip bag untuk penyimpanan pakaian yang diterapkan dengan cermat. Protokol kebersihan ketat diterapkan pada proses pencucian, pengeringan, dan penyimpanan pakaian, sehingga pelanggan merasa yakin bahwa Home Laundry adalah pilihan yang tepat selama pandemi ini karena menjaga kebersihan, kenyamanan pesanan mereka. Nah, selain perubahan operasional, UMKM juga beradaptasi dengan menyediakan layanan antar jemput pakaian untuk pelanggan. Dengan ini, pelanggan tidak perlu keluar rumah dan tetap mendapatkan jasa laundry. Nah, yang kedua, program pelatihan dan pengembangan karyawan pada saat pandemi COVID-19. Home Laundry telah meluncurkan program pelatihan dan pengembangan kebersihan karyawan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Perusahaan ini atau usaha ini menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan karyawan agar tetap memberikan layanan yang aman dan dapat dipercaya oleh pelanggan. Program pelatihan dan pengembangan difokuskan pada protokol kesehatan dan kebersihan yang harus diikuti selama proses pencucian, pengeringan, dan penyimpanan pakaian. Para karyawan dilatih untuk memahami langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, seperti menggunakan alat pelindung diri atau APD, sterilisasi peralatan setiap kali digunakan, dan menjaga kebersihan lingkungan kerja. Nah, yang ketiga, dampak oleh Home Laundry saat melakukan perubahan. Nah, pada masa COVID-19 atau pandemi, Home Laundry menghadapi penurunan signifikan dalam efisien produktivitas mereka. Perubahan yang dilakukan termasuk implementasi protokol kesehatan dan kebersihan yang lebih ketat, seperti proses pencucian yang memakan waktu lebih lama, penggunaan alat pelindungan diri, berdampak pada perlambatan operasional usaha. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah pakaian yang dapat dicuci atau dikeringkan secara bersamaan. Dalam menghadapi dampak negatif tersebut, Home Laundry perlu mencari strategi untuk mempertahankan omset mereka sehingga pandemi sampai pandemi COVID-19 berakhir. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, contohnya yang pertama, kita bisa inovasi dalam proses operasional. Home Laundry contohnya ya, Home Laundry dapat mencari cara untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dalam memperbaiki alur kerjanya.
Nah, mengoptimalkan penggunaan peralatan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pencucian dan pengeringan. Yang kedua itu pemasaran dan promosi yang efektif. Home Laundry perlu meningkatkan upaya pemasaran dan promosi mereka untuk memperluas pangsa pasar yang menarik perhatian pelanggan potensial. Nah, melalui strategi pemasaran yang cerdas dan kreatif, perusahaan dapat membangun kesadaran tentang kebersihan dan keamanan layanan yang mereka ada selama pandemi. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi dengan pihak terkait. Nah, Home Laundry dapat menjalin kemitraan dengan bisnis atau organisasi lain yang bisa saling mendukung dalam menghadapi tantangan pandemi. Misalnya bekerja sama dengan penyedia layanan pengantaran untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan. Nah, kita akan membahas tentang refreshing. Nah, Home Laundry juga melakukan refreshing ini melibatkan pelanggan dalam proses timbal balik. Nah, Home Laundry juga melakukan survei kepuasan pelanggan untuk kualitas layanan yang mereka berikan. Survei ini membantu usaha dalam memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, inilah yang disebut proses timbal balik antara pelanggan dengan penjual ya. Nah, yang terakhir mempraktikkan kebiasaan baru. Nah, setelah melakukan banyak perubahan, terus yang diperlukan selama pandemi 19, nah UMKM Home Laundry ini perlu menjalankan kebiasaan yang baru yang telah ditetapkan. Nah, seperti perubahan-perubahan yang sudah dibuat, akhirnya kita harus membiasakan diri. Apakah atau mempraktikkan kebiasaan baru, contohnya. Nah, seperti tadi kita harus sebelumnya kita udah bahas, contohnya kita harus mensterilisasi alat-alat yang sudah digunakan. Jadi itu harus dijadikan sebuah kebiasaan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dari sebuah proses kerja. Kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan pembahasan yang dirangkum dari data yang didapatkan, disimpulkan bahwa Home Laundry adalah UMKM jasa yang sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Masa pandemi COVID-19 memberikan dampak cukup besar bagi Home Laundry. Berdasarkan hasil wawancara, di masa lampau sistem pembayaran Home Laundry hanya menggunakan nota manual dengan metode pembayaran tunai. Sedangkan di masa kini, meskipun masih menggunakan nota manual, mereka melakukan pengolahan data terkhusus pada proses penyimpanan data, pelayanan jasa, penyimpanan data transaksi penerimaan jasa, sampai dengan membuat laporan dengan sistem mereka sendiri. Selain itu juga mereka menerima berbagai metode pembayaran seperti QRIS, kartu debit, e-wallet, dan online payment. Kemudian saran dari kelompok kami, berdasarkan hasil penelitian tim penulis, sebaiknya Home Laundry melakukan inovasi pada pemasarannya, seperti meningkatkan desain iklan yang dapat menarik perhatian pelanggan dari segala kalangan, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Selain itu, Home Laundry dapat mengupload iklan di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan segala macam aplikasi yang sedang tren dengan membuat video review. Sekian presentasi artikel hasil analisis kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.